Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam Pancasila. Perkenalkanlah saya, Nimade Widi Astuti. Saya Widya Iswara, ahli media pada Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator, pada agenda 1 ada 2 materi yang dibahas, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan materi bela negara kepemimpinan Pancasila. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berdiskusi tentang materi bela negara kepemimpinan Pancasila. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai pondasi pembangunan integritas kepemimpinan untuk pengelolaan kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai upaya bela negara. Pada materi yang lalu kita sudah membahas tentang wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan, Bapak Ibu? Menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, menyatakan wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bela negara adalah amanat dari konstitusi, yaitu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Konstitusi yang lain menyatakan pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Jika kita diskusi tentang bela negara, apa pendapat Bapak Ibu tentang bela negara? Oke, untuk itu saya akan mengajak Bapak Ibu mengisi pendapat Bapak Ibu dalam Mentimeter. Ya, silahkan Bapak Ibu menjawab pertanyaan itu. Kemudian Bapak Ibu ketik dalam menti.com ya. Setelah itu Bapak kirim dan kita akan diskusikan kembali. Konsep bela negara terdapat dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Bapak Ibu yang saya hormati, di situ disebutkan bahwa bela negara adalah TSPT, yaitu tekad, sikap, perilaku, tindakan. Dari siapa? Dari warga negara, baik perseorangan maupun secara kolektif, dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan, keselamatan, kemudian kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai macam ancaman. Ketika kita bicara tentang ancaman, maka ancaman itu adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri
yang bertentangan dengan Pancasila, kemudian yang mengancam dan membahayakan baik kedaulatan negara, keutuhan wilayah, kemudian keselamatan segenap bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk bela negara ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan wamil, yaitu pelatihan wajib militer. Yang ketiga, pengabdian sebagai TNI baik secara sukarela maupun secara wajib. Dan yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Jika kita bicara tentang nilai-nilai dasar bela negara, Bapak Ibu, ada 5 nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, sedia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Implementasi dari cinta tanah air adalah bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia mampu menjaga tanah dan air Republik Indonesia ini. Kemudian kita sebagai bangsa Indonesia mampu menjaga nama baik bangsa kita dengan juga menggunakan produk-produk dalam negeri. Implementasi dari nilai yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara, seperti misalnya kita melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian kita juga ikut aktif dalam pemilihan. Implementasi dari nilai yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai warga negara paham tentang nilai-nilai yang ada pada Pancasila, kemudian menghayati, mengamalkan, kemudian senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, baik sebagai warga negara maupun sebagai ASN. Implementasi dari nilai yang keempat, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai seorang ASN, rela berkorban, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga untuk pengembangan dan kemajuan negara ini. Kemudian kita juga gemar membantu sesama kita untuk kemajuan bersama. Memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelijensia. Kemudian menjaga kesehatan dan gemar berolahraga merupakan indikator dari kemampuan awal bela negara. Selanjutnya kita akan diskusi tentang kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang dilandasi oleh nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kemudian nilai musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip kepemimpinan Pancasila adalah suatu kepemimpinan yang dijiwai oleh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, seperti nilai religius, toleransi, dan semangat kebangsaan. Kemudian menjunjung hukum dan hak asasi manusia. Kemudian keanekaragaman dan tidak bersifat eksklusif, berspektif pada gender, berwawasan lingkungan, dan terbuka terhadap perubahan. 4 sasaran strategis untuk pertahanan negara. Yang pertama, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman militer. Kemudian yang kedua, ancaman non-militer. Yang ketiga, kemampuan untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dan stabilitas regional. Dan yang keempat adalah didukung oleh industri pertahanan keamanan yang kuat dan mandiri. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, saya akan mengajak Bapak Ibu melakukan yel-yel bersama. Jika saya ucap siapa kita, Bapak Ibu ucap Indonesia. Jika saya ucap NKRI, Bapak Ibu ucap harga mati. Siap Bapak Ibu?
Oke, kita mulai Bapak Ibu. Siapa kita? NKRI harga mati. Terima kasih atas kebersamaan kita Bapak Ibu sekalian. Jaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Om Salam Pancasila.